anak-anak Shalom. sekolah minggu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang kita akan berjumpa kembali di ibadah Sekolah Minggu Gap Jemaat Sutra Jemaat Antam Antam Pomala. Pomala. Anak-anakku semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, sekarang kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Anak-anakku sudah siap semuanya? Sudah duduk manis, sudah mandi ya? Duduk manis, berpakaian rapi, siapkan Alkitabnya, Rambutnya disisir ya. persembahan ya, duduk tenang. Ya. Nah, kita akan beribadah bersama. Anak-anakku semua yang ada di rumah, hari ini hari apa ya Ibu Lili? Hari ini hari Minggu yang spesial untuk Ya. kita semua. Makanya kita semua ini pakai baju yang merah. berwarna merah. Menyala. Iya, ini warna apa ini anak-anak? Warna apa, Bu Aris? merah, Bu Lili. Iya, Ya. seperti warna lidah-lidah Nah, api. Karena Roh Kudus itu iya. seperti lidah-lidah Jadi hari api. ini kita memperingati hari Pentakosta, Pentakosta. hari turunnya Roh Kudus. Oh iya Bu Lili, kita beribadah saat ini juga harus memperhatikan kesehatan. Oh, Ya, menjaga protokol iya. kesehatan anak-anak. Apa itu? Anak-anak harus rajin mencuci Mencuci tangan, terus memakai Pakai masker, lalu jaga jarak. Oh iya, jaga jarak supaya kita sehat semua. Iya. Anak-anakku yang ada di rumah, saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur, bersuka cita. Kita sapa Tuhan Yesus. Mari kita pujikan. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, anak-anak, kita akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, Lipat tutup tangannya, mata, tutup mata. dan kita tunduk berdoa. Ya. Bapa kami yang di surga, saat ini kami anak-anak-Mu datang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Bapa agar ibadah persekutuan ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, Ibu Lili, Ya. kita sebagai anak Tuhan harus selalu bersuka cita. Hati kita harus selalu senang, gembira, gembira ria, ya. karena
kita punya Tuhan Yesus yang yang selalu menjaga kita. ya, Tuhan Yesus penuh kasih. Jadi kita harus terus bersuka cita. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Nah, kita akan memujikan hati senang. Bangkit berdiri ya anak-anak semua. Kita pujikan dengan sukacita. Ikuti gerakan Bu Guru. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita pujikan dengan semangat. Diulang dari pertama ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, kita akan mendengarkan video teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalannya minggu lalu, Ibu Ya. Lili. Ya, oke. Nah, Minggu lalu semua anak-anak hafal? di rumah semuanya hafal Ah. ya, tapi yang mengirimkan video yang kita akan Ya, tayangkan. ada beberapa anak-anak yang duluan mengirim videonya. Uh-uh. Nah, saat ini kita mari menyaksikan bersama video teman-teman kita. Siapa mereka? Yuk, Ya, kita lihat saksikan bersama. Salam, nama saya Nala. Saya akan membacakan ayat hafalan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Berbunyi demikian, jangan membunuh. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Gisela. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Hai, nama saya Tiara. Hafalan kita hari ini terdapat dari Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Terima kasih, shalom. Shalom. Nama saya Gabriela Rantelele. Keluaran pasal 20 ayat 13. Jangan membunuh. Shalom guru, nama saya Idris Farmanan, kelas kecil. Hari ini saya akan menghafalkan kitab Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Terima kasih, shalom. Dari kelas kecil, ayat hafalan Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Terima kasih. Shalom, nama saya Reisha Lendelvania Barotoring. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Adifah. Keluaran 20 ayat
13. Jangan membunuh. Terima kasih. Nah, demikianlah teman-temanmu yang sudah menghafal ayat hafalannya dan mengirimkan videonya untuk kita saksikan bersama. Nah, minggu depan juga jangan lupa ya, kita menghafal kembali. Dan yang berapa? 5 anak pengirim pertama akan ditayangkan. Ya, anak-anakku semua, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sefrin. Dengan kasih disilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam ibadah live sekolah minggu Jemaat Antam Pomala. Nah, hari ini Ibu Guru akan memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak melalui cerita. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Nah, anak-anak semua lipat tangan ya, duduk yang manis, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami semalam berlalu di dalam kami beristirahat. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan baik. Bahkan pada saat ini kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah live sekolah minggu Jemaat Antam Pomala. Hari ini Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini cerita kita terambil dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15 dan ayatnya yang ke-41. Nah, anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 15 dan ayat yang ke-41. Nah, hari ini teman kita Dirli akan membacakannya untuk kita semua. Anak-anak ikuti di rumah. Silakan Nak Dirli. Shalom teman-teman, nama saya Dirli Uzra Alfarmanan, kelas kecil. Hari ini saya akan membacakan kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 15 dan ayat 41 tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bangsa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia
Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyendiri, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan mendengar suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Ya, terima kasih Nak Dirli. Hari ini sudah membacakan Alkitab buat kita semua. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tadi sudah membaca Alkitabnya. Sekarang Bu Guru minta Alkitabnya ditutup kembali. Kenapa Bu Guru suruh tutup Alkitab? Karena akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang Pentakosta sesuai dengan judul bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nah, anak-anak, apa itu Pentakosta? Ada yang tahu arti Pentakosta? Iya, Pentakosta adalah hari keturunan Roh Kudus atau hari ke-50. Kenapa disebut hari ke-50? Karena Pentakosta terjadi pada hari yang ke-50 ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Pentakosta terjadi pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak, ada 5 hari raya orang Kristen yang selalu diperingati setiap tahun. Apa-apa itu? Pertama, Natal. Natal kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, Jumat Agung. Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan minggu yang lalu pada tanggal 13 Mei kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus. Nah, anak-anak, bagaimanakah caranya Roh Kudus itu diturunkan? Dan bagi siapakah Roh Kudus itu? Nah, sekarang dengarkan ceritanya ya. Anak-anak dengar ceritanya bagaimana cara Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Nah, lihat gambarnya, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta atau
hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu juga murid-murid Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka berada di dalam sebuah ruangan atau sebuah gedung yang tertutup. Sementara orang-orang Yahudi dari berbagai daerah mereka berada di luar. Nah, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam sebuah ruangan untuk menantikan turunnya Roh Kudus kepada mereka sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah janjikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu apa yang terjadi berikutnya anak-anak? Pada waktu itu di tengah-tengah perayaan hari Pentakosta, karunia Tuhan datang kepada mereka. Dimulai dengan suatu bunyi. Oh, bunyi apa itu? Ternyata di dalam ruangan itu bunyi deruh angin yang sangat kencang sekali. Nah, anak-anak, kalau bunyi angin itu bagaimana? Pasti anak-anak kalau sendiri di rumah pasti ketakutan kalau mendengarkan kalau ada angin kencang. Tetapi anak-anak, deruh angin yang sangat kencang itu hanya dirasakan oleh murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus sedang berada di dalam ruangan. Tapi kenapa? Aneh sekali. Kok bisa ada angin kencang masuk di dalam ruangan? Sementara ruangan itu terkunci rapat-rapat. Tapi aneh sekali anak-anak. Angin kencang itu tidak merobohkan apa-apa. Tidak merusak apa-apa. Karena ternyata angin kencang itu adalah Roh Kudus yang diturunkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Lalu apalagi yang terjadi pada saat itu anak-anak setelah angin kencang? Selanjutnya tampak seperti api hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Dan api itu tidak membakar kepala murid-murid. Api itu besar, menyala, tetapi tidak ada rambut dari murid-murid itu terbakar. Aneh ya? Kok bisa ya? Ada api di atas kepala murid Tuhan Yesus, tapi apinya kok tidak membakar kepala, tidak membakar rambut murid-murid. Ya, api apa ya? Oh anak-anak, ternyata api itu bukan sembarang api, bukan api seperti kalau mama atau papa kita bakar sampah. Tapi api apa ya? Oh, ternyata api itu adalah api Tuhan, api dari Tuhan atau Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang diturunkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus merasakan karunia yang sangat besar dalam hidup mereka, dalam diri mereka. Mereka merasakan kuasa dan mereka akhirnya pada saat itu mereka sudah mulai pintar, mereka mulai kuat, mereka mulai berani, dan bahkan mereka sudah bisa menggunakan berbagai macam bahasa dari orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu dari berbagai negara daerah. Mereka bisa menggunakan bahasa orang-orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus langsung pintar. Bahasa yang mereka belum pernah pelajari, mereka sudah bisa gunakan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang orang-orang Yahudi katakan? Ya, mana mungkin ini bisa terjadi? Mereka kan orang Galilea. Kok bisa ya menggunakan bahasa-bahasa kita? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mereka belum pernah mempelajari bahasa kita sebelumnya. Tapi ya, kok aneh sekali. Mereka kok bisa ya menggunakan bahasa kita? Lalu orang Yahudi yang lain mengatakan,
Wah, kemungkinan mereka itu lagi mabuk. Kalau tidak mabuk, kenapa bisa berbahasa dalam berbagai macam bahasa? Nah, orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia heran dan takjub melihat murid-murid Tuhan Yesus tadi bisa menggunakan bermacam-macam bahasa. Lalu apa yang mereka katakan? Ketika mereka dianggap mabuk, Petrus langsung berdiri dan mengatakan, "Hei orang-orang Yahudi, kami tidak mabuk, kami tidak minum anggur apapun. Ini baru jam 9 pagi, masa kami mau mabuk? Kami tidak minum alkohol. Tapi ini adalah karunia Tuhan yang sudah Tuhan janjikan sejak dahulu kala. Hari ini kami telah menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikannya kepada kami. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah janji kepada kami bahwa Dia akan memberikan kami Roh Penghibur atau Roh Kudus. Jadi kami tidak mabuk, ya. Lalu orang-orang Yahudi tadi mengatakan, "Hei Petrus, apakah kami juga bisa menerima Roh Kudus?" Lalu Petrus bilang, "Ya, kamu juga bisa menerima Roh Kudus." Lalu orang Yahudi bilang, "Bagaimana caranya kami harus menerima Roh Kudus?" Petrus mengatakan, "Kalian bisa saja menerima Roh Kudus, tapi ada syaratnya." Apa syaratnya Petrus? Oh begini, kalian bisa menerima Roh Kudus asal kalian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu kalian bertobat. Setelah kalian meninggalkan perbuatan yang tidak baik, kalian bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, kalian akan menerima Roh Kudus. Oh gitu ya Petrus. Kalau begitu kami juga mau dong menerima Roh Kudus. Kami akan meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kami. Kami tidak akan jahat lagi. Kami akan selalu setia. Dan kami akan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang Yahudi itu mulai mendengarkan, menerima apa yang Petrus sampaikan kepada mereka. Lalu mereka pada waktu itu menyerahkan diri mereka. Sudah mendengarkan apa yang disampaikan Petrus, mengikuti syarat yang diberikan oleh Petrus. Lalu mereka meninggalkan perbuatan lama mereka. Mereka bertobat dan bahkan mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Nah, anak-anak, pada waktu itu juga ada sekitar 3.000 orang. 3.000 orang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Lalu saat itu mereka dibaptis oleh Petrus dan kawan-kawannya. Jumlah mereka berapa? 3.000 orang. Ya, jumlah mereka 3.000 orang. Nah, anak-anak, Pentakosta ya adalah pencurahan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus tadi sudah menerima Roh Kudus. Bagaimana caranya mereka menerima Roh Kudus dan bagaimana caranya Roh Kudus ini diturunkan atas para murid? Pertama, melalui angin kencang. Yang kedua, melalui lidah-lidah api. Nah, setelah murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, apa yang mereka alami? Mereka mulai kuat, mereka berani, mereka pintar, mereka berani bersaksi, mereka berani berbicara di depan orang-orang Yahudi. Bahkan yang paling ajaib, yang paling aneh adalah kuasa Roh Kudus itu juga diterima oleh orang-orang Yahudi dan mereka percaya, lalu mereka dibaptis. Nah, anak-anak di rumah, anak-anak sekolah minggu mau juga menerima Roh Kudus?
Ya mau toh. Tapi apa syaratnya? Ingat, tadi waktu orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan supaya menerima Roh Kudus? Tadi Petrus bilang apa? Ada yang masih ingat? Tadi Petrus bilang apa sama orang Yahudi? Iya, Petrus tadi bilang, tinggalkan perbuatan jahat. Nah, tinggalkan perbuatan lama. Apa perbuatan yang jahat atau perbuatan yang tidak baik? Setelah murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, mereka menjadi berani, kuat. Ya, nah anak-anak kalau sudah menerima Roh Kudus, tinggalkan perbuatan jahat. Supaya terima Roh Kudus, tinggalkan perbuatan jahat atau tinggalkan perbuatan yang lama, sifat-sifat yang tidak baik. Apa itu? Malas ikut sekolah minggu, itu termasuk perbuatan tidak baik. Cuma main HP saja di rumah, dipanggil mama tidak mendengar, pura-pura diam, padahal asik main HP. Waduh, ini perbuatan yang tidak baik. Kalau sudah ditinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu, suka bohong sama mama, bantah mama dan papa, suka bombe-bombe teman. Ada yang suka bombe temannya? Pasti ada. Nah, tinggalkan semua itu supaya anak-anak juga bisa menerima Roh Kudus. Nah, kalau anak-anak sudah menerima Roh Kudus, anak-anak pasti kuat, pasti bisa seperti Petrus dan kawan-kawannya. Bagaimana Petrus dan kawan-kawannya? Berani, kuat, dan pintar. Nah, anak-anak kalau sudah menerima Roh Kudus harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman yang lain, berani mengajak teman-teman untuk ikut ibadah setiap hari Minggu. Nah, anak-anak, demikian cerita kita pada hari ini. Dan hari ini juga masih ada ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, ayat hafalannya ada ya untuk minggu depan. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 14. Apa bunyinya? Ayo kita baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Sekali lagi kita baca bersama. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Nah, itu ayat hafalannya minggu depan. Silakan anak-anak di rumah menghafal, lalu di video kembali dan kirim kepada ibu guru. Demikian cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih Bu Sefrin atas penyampaian firman Tuhan. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, tadi ada ayat hafalan lagi ya. Iya, Apa Bu tadi Guru. ayat hafalannya Bu Lili? Dari Roma pasal 8 ayat 14. Ini Bu Guru mau ajarkan cara hafal cepatnya ya. Semua orang Ya. yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jadi untuk semua orang kita gini ya, yang dipimpin Roh Kudus itu Dipimpin seperti Roh Kudus. ini. Terus anak-anak ini anak-anak Allah. Allah itu raja ya. Ya. Jadi Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh oleh Kudus adalah anak-anak Allah. Nah, anak-anakku semua, saya tapi jangan juga- lupa nanti minggu depan kembali Divideokan. dikirimkan. 5 pengirim pertama akan ditayangkan. Ditampilkan, Ya. ya. Bu Lili, apa tadi Bu Lili? Saya juga mau terima Roh Kudus, Oh Bu Aris. iya, saya juga mau Bu Lili. Iya, kalau saya Anak-anakku di dapat- rumah Anak-anak di rumah mau Mau enggak nggak? terima Roh Kudus? mau semua ya? Ya, mau. Kalau mau, yuk berdiri yuk. Kita menari seperti Daud, Daud menari. Pujikan dengan sukacita ya. Ikuti Bu Guru. Semuanya boleh berdiri, boleh duduk, tapi gerakannya ikut Bu Guru ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari,
semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahannya gimana Bu Lili? Persembahannya tetap 2 ya. Jadi satu di amplop yang satu, pokoknya dibuat 2 deh. Setelah persembahannya dibawa nanti dikasih mamanya, orang tuanya untuk dibawa ke gereja. Nah, untuk persembahan ini kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Markus Markus. Kapa. Anak-anak di rumah, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh panjatkan kehadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terlebih ya Tuhan, Tuhan telah memperkenankan untuk kami mendengarkan cerita firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bu Guru kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkati sehingga boleh menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami. Dan kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak kami, khususnya bagi anak kami yang duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama dan juga anak-anak kami yang duduk di sekolah dasar yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan semester penaikan kelas. Kami mohon Tuhan segala persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk belajar dari rumah, untuk mengikuti ulangan, baik secara online maupun secara offline. Tuhan berkati anak-anak-Mu sehingga dalam mempersiapkan segala sesuatunya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kesempatan yang baik juga ini kami mau berdoa bagi salah satu pengasuh sekolah minggu kami, Kak Ani, yang sementara dalam pemulihan di Makassar. Juga kami berdoa buat Ibu Suasa yang sementara dalam kelemahan tubuh di rumah. Kami berdoa buat kedua ibu guru kami ini Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan menjamah yang sakit dan pulihkan kembali, sehingga pada kesempatan yang baik kami boleh bertemu kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat guru-guru kami, baik guru kami di sekolah minggu dan remaja, maupun guru-guru kami yang ada di sekolah kami masing-masing. Karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh setia mengajar kami yang jalan ke jalan yang Tuhan kehendaki.
Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan hari demi hari. Karuniakan kesetiaan bagi mereka untuk setia setiap hari Minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun hanya melalui ibadah live streaming. Kami juga berdoa buat semua orang tua kami yang kami kasihi dan cintai, kakak-kakak kami dan adik kami. Tuhan berkati sehingga kami boleh bersama-sama merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam seminggu yang akan datang, Tuhan karuniakan segala kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh semua menjalani aktivitas kami masing-masing dengan baik, dan Tuhan senantiasa setia mendampingi kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan saat ini kami telah membawa persembahan kami yang kami telah persembahkan. Tuhan berkati sehingga boleh menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu yang kudus. Terimalah persembahan kami ini dan segala doa dan syukur kami yang hanya kami panjatkan melalui Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, anak-anakku yang ada di rumah, tadi kita sudah menerima Roh Kudus. Di mana Bu Lili, kita kalau melawan kuasa-kuasa jahat, berarti kita sudah menang anak-anak. menang. Kita harus Ya. menjadi pemenang karena kita sudah punya Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita akan pujikan Ku menang, ku menang. Kita semua berdiri anak-anak ya. Kita kembali berdiri anak-anakku semua yang di rumah. Ikuti gerakan Ibu Guru. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala benda. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya. Anak-anakku yang ada di rumah, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Markus. Nah, anak-anak, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Untuk itu, mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, demikianlah rangkaian ibadah Sekolah Minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala 23 Mei 2021. Kami yang bertugas, Ibu Ares, Dan Ibu Lili Samuel, dan Ibu Sefrin, Adik Dirli, dan Dan semua tim Pak yang Markus. bertugas, Pak Markus juga, Ya. dan semuanya mengucapkan selamat hari Hari Minggu. Minggu. Dan tetap mengikuti dan mentaati protokol kesehatan. Kesehatan. Apa itu Bu Lili? mencuci tangan,
Ya. memakai masker, masker. dan kalau kalian bermain di luar, jaga jarak. Ya, demikianlah pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah yang sama. Sekolah Minggu Gap Sutra Jemaat Antam Pomala. Shalom.